Baiklah, di sini kami akan membahas tentang filsafat abad modern. Yang pertama, Renaissance. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa. Orang yang mula-mula menggunakan istilah tersebut adalah Jacques Michelet, sejarawan Prancis terkenal. Menurutnya, Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia dan bukan sekedar sebagai kebangkitan kembali yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Bila dikaitkan dengan keadaan Renaissance, masa antara zaman pertengahan dengan zaman modern yang dapat dipandang sebagai masa peralihan yang ditandai oleh terjadinya sejumlah kekacauan dalam bidang pemikiran. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalis, adalah suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Aliran rasionalisme ada dua macam, yaitu yang pertama, aliran rasionalisme dalam bidang agama, dan yang kedua, aliran rasionalisme dalam bidang filsafat. Selanjutnya, yang ketiga adalah idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata ide, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Dan yang keempat, empirisme. Empirisme adalah salah satu aliran yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Yang kelima adalah Kantianisme. Immanuel Kant lahir pada tahun 1724 Masehi di Königsbergen, Prusia, Jerman. Sejak kecil ia tidak meninggalkan desanya kecuali beberapa waktu singkat untuk mengajar di desa tetangganya. Pemikiran-pemikiran Kant yang terpenting diantaranya ialah pemikiran akal murni. Menurutnya, bahwa dunia luar itu tidak ketahui hanya dengan sensasi, dan jiwa bukanlah sekedar tabula rasa, tetapi jiwa merupakan alat yang positif memilih dan merekonstruksi hasil sensasi yang masuk itu dikerjakan oleh jiwa dengan menggunakan kategori, yakni mengklarifikasikan dan mempersepsikannya di dalam suatu ide. Yang keenam adalah pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Kata ini seringkali diucapkan orang yang biasanya dipahami dengan pengertian praktis. Memang, pengertian tersebut tidak jauh dari arti yang dimaksud dalam aliran filsafat ini. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Mungkin suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat yang lain. Yang ketujuh adalah eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata ekstensi, dari kata dasar eksis. Kata eksis itu sendiri adalah bahasa Latin yang artinya ex atau keluar dan sister berdiri. Jadi eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Yang kedelapan adalah positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan disampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kesembilan adalah materialisme. Aliran filsafat materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi belaka. Dalam pandangan materialisme, baik yang kolot maupun yang modern, manusia itu pada akhirnya adalah benda seperti halnya kayu dan batu. Memang orang materialis tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan benda seperti kayu dan batu. Akan tetapi, materialisme mengatakan bahwa pada akhirnya dan pada prinsipnya,
dan juga pada dasarnya manusia hanyalah sesuatu yang material. Dengan kata lain, materi dan betul-betul materi. Yang ke-10 adalah Marxisme. Marxisme adalah aliran filsafat yang ditunjukkan kepada ajaran Karl. Aliran Marxisme lahir dari suatu pertemuan dari tempat-tempat Karl dalam sejarah ide-ide dan suatu detik sejarah perjuangan kelas-kelas, yaitu kelahiran gerakan buruh. Dan yang terakhir, antiteisme atau ateisme. Antiteisme merupakan aliran filsafat yang ingin mewujudkan sejarah manusia tanpa Tuhan. Tuhan dan agama menurutnya dipandang sebagai formula jahat yang diterapkan dalam setiap fitrah melawan manusia di dunia.